Oke, saya rasa ini ya beberapa tidak asing saya ya dengan wajahnya gitu ya. Nah, tapi nanti ya tetap harus memperkenalkan diri. Apa? Setidaknya sekarang itu aktivitasnya apa, kemudian dulu alumni mana gitu ya. Hari ini agendanya penyampaian RPS, kemudian kontrak kita selama 8 kali ya. Mengapa 8 kali tidak utuh 15 kali atau 16 kali? Karena yang separuh nanti dengan Prof. Erman. Nah, baik, statistik atau statistika untuk pasca sarjana itu berbeda dengan S1. Nah, jadi kita nanti lebih orientasi pada tesis. Sehingga nanti contoh-contohnya adalah analisis data untuk apa? Untuk tesis begitu ya. Nah, oke, kalau Anda cermati di sini, nah untuk ini ya, capaiannya mampu memahami konsep dasar statistik, penyajian data gitu ya, ukuran pemusatan atau tendensi sentral. Ya berarti min median modus itu loh ya. Nah, kalau dulu mungkin waktu S1, waktu menyajikan data itu asal gitu ya. Nah, ini nanti kita tidak mau. Jadi misalnya menghadirkan diagram batang untuk nulis di paper, kalau yang kertasnya harus hitam putih bagaimana, kalau harus warna bagaimana, kan gitu kan. Terus uji hipotesis, berbagai teknik analisis data, ya baik itu nanti parametrik maupun non parametrik. Nah, kalau referensi-referensi boleh ya bahasa Indonesia ataupun bahasa asing, apapun terserah gitu ya. Nah, sekarang kita cermati untuk kegiatannya. Hari ini pertemuan pertama itu pengetahuan dasar. Jadi nanti ada pretest dari saya, kemudian ada perkenalan gitu ya. Lah pertemuan kedua tentang tendensi sentral. Ya, jadi pemusatan dan penyebaran data. Kemudian nanti pertemuan ketiga bagaimana menyajikan data yang baik untuk masa pasca gitu ya. Terus yang keempat bicara peluang dan distribusi normal. Yang kelima engine ternormalisasi gitu ya, teorinya Richard Hicks itu. Kemudian 67 itu mulai statistik inferensial, uji Z gitu ya. Nah, satu atau dua sampel. Kemudian mestinya ke-8 itu UTS, tapi nanti kita model yang baru lah. Setelah UTS itu mulai parametrik dan non parametrik nanti dengan Prof. Erman. Jadi seperti itu. Nah, bagaimana dengan apa tekniknya? Jadi tekniknya itu kita kan 2 SKS ya. Saya rasa berbeda dengan S1. Jadi di sini nanti ada satu SKS itu kita pakai untuk presentasi mahasiswa. Tapi ingat, presentasinya tidak pure hanya teori ya, cari-cari di buku atau bagaimana tidak, tapi harus memberikan contoh integrasinya tesis kakak kelas Anda atau tesis siapapun yang menggunakan statistik itu dalam menyelesaikan masalah. Nah, nanti kita bagi berarti mulai pertemuan kedua sampai 8, berarti ada 7 ya, 7 pertemuan. Tadi kalau dari mahasiswanya itu ada berapa tadi? 15? 15. Nah, berarti 15 itu kita bagi ini ya, satu topik itu diisi oleh dua orang. Kecuali nanti yang topik besar gitu ya. Nanti tolong dibagi PJ-nya siapa yang kelas ini ya? Halo? PJ-nya siapa? Pak Arif. Oh, Pak Arif ya, Pak Arif Rahman. Berarti nanti gini, nggih. Jadi minggu depan itu kita bicara ini ya, pemusatan ya. Jadi sebaran data. Nah, jadi nanti min median modus standar deviasi itu kapan dipakai di tesis Anda. Itu harus dimodelkan. Pertama begini, caranya begini ya. Definisi min itu apa, median itu apa, modus itu apa, standar deviasi apa, contohnya ini. Sekarang kalau di data tesis atau kompre itu dipakai kapan, itu harus didemokan. Untuk 1 jam nanti 2 orang, Mas Arief ya, catat ini ya. Jadi untuk yang pertemuan minggu depan itu 2 orang, 1 jam, nanti 1 jam dari saya. Nah berikutnya pertemuan ketiga itu butuh 2 orang menyajikan data, tabel, grafik yang betul dari data mentah ya.
Jadi intinya visualisasi data terkait data tesis. Pak, saya kan belum tesis, punyanya skripsi. Boleh dari skripsinya atau cari dari tesis terdahulu gitu ya. Nah, nanti bagaimana menyajikan data dari berbagai bentuk grafik, berbagai bentuk tabel yang menarik. Ini butuh 2 orang. 2 orang itu berarti satu kelompok begitu ya. Pertemuan ketiga. Berarti sudah 4 ya. 4 orang. Sekarang pertemuan keempat ini kita bicara distribusi normal. Jadi penelitian tesis itu kan terkadang untuk uji coba terbatas itu kan sedikit orangnya. Dicapai atau diperoleh distribusi normal itu susah. Namun di tesis itu disarankan untuk partisipannya banyak. Nah, itu nanti harus Anda modelkan. Apa yang terjadi kalau datanya tidak terdistribusi normal, berarti Anda harus menyiapkan ini loh contoh data tesis saya yang tidak distribusi normal, tapi ini yang distribusi normal, Pak. Nanti ada peluang untuk uji-uji lanjutan. Ini butuh 2 orang ya, berarti di pertemuan distribusi ini sudah 6 orang nanti sudah tampil gitu ya. Nah, kemudian untuk pertemuan kelima, engine ternormalisasi itu ciri daripada R&D ya, Research and Development, terutama menggunakan desain eksperimen atau pre-eksperimental. Ini nanti butuh 3 orang. Ulangi lagi, untuk pertemuan kelima itu 3 orang. 3 orang satu kelompok, berarti ya PPT-nya harus lebih mendalam. Harus didemonstrasikan apa? Peranan engine ternormalisasi dan seterusnya ya. Nah, kita kan sudah dapat berapa tadi? 9 ya, 9. Lah, kemudian yang pertemuan 6-7 ini kan banyak ini ya. Mulai statistik inferensial ya, terutama uji Z. Nah, di sini untuk 2 pertemuan itu kita bagi sisanya ya 6, 7, 8 ya. Yaitu tadi kan sudah 9, berarti kan kurang 6 orang kan ya, supaya 15. Lah nanti ini ditanggung oleh 6 orang, masing-masing pertemuan 3 orang. Jadi nanti dibagi indikator yang mana, misalnya kelompok yang pertama tampil di pertemuan ke-6 gitu ya, kelompok 3 sisa 3-nya itu di 7. Nanti yang ke-8 nanti bagiannya Pak Nadi minggu ke-8. Jelas Mas Arief dan kawan-kawan? Oke, Bapak, jelas, Bapak. Nah, Pak, kalau ingin dapat gambaran bagaimana, lihat rekaman kuliah tahun lalu gitu ya. Nah, tahun lalu dari Prof. Herman atau dari saya itu ada di YouTube ya. Atau Anda mulai mengenali tesis terdahulu ya, tanya-tanya lah usaha ya yang sudah lulus itu loh. Boleh lihat datanya di foto lah, nanti saya bisa meng-create gitu ya. Data itu boleh data real, boleh data apa ya istilahnya yang Anda karang. Misalnya mau mendemonstrasikan ini tadi ya, data tidak terdistribusi normal kan ngarang itu ya, atau data terdistribusi normal boleh, ataupun data real yang memang data bagus. Seolah-olah settingnya itu tesis. Nah, itu gambaran perkuliahan kita untuk 8 kali. Jadi 2 SKS itu kita optimalkan nanti ya, kita tahu seperti apa ya. Baik, sementara saya stop dulu. Sekarang saya ingin ya kenalan satu persatu. Mulai dari PJ-nya ya. Oke, silakan. Nanti bergantian langsung nyebut si A, si B, si C dan lanjut seterusnya. Ya, silakan. Ayo, silakan. Mas Arief ya. Mana Arief tadi? Duh, Arief tadi kemana Arief tadi? Oke deh, dari Devian aja ya. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devian Astikawati. Saya dulu alumni UNESA angkatan 2015. Lulus 19 ya? Ya, 2019. Oke, pembimbing skripsinya siapa kemarin? Dulu Bu Titin. Bu Titin. Tentang apa risetnya? Tentang case-based learning. Dengan Oke, statistik apa yang sudah pernah dipakai atau digunakan?
statistik ini apa? Engine uji T itu, Pak. Nah, jadi nanti Sama jadi nanti gini, entah Anda tampil engine atau tidak, pokoknya waktu engine itu harus menemukan gini ya, kelemahannya engine itu seperti apa, kelebihannya apa. Jadi sampai begitu ya S2 ya. Jadi sampai kelemahannya engine itu seperti apa. Kalau waktu S1 kan tinggal pakai kan gitulah. Nanti dicari, Anda cari referensi ini loh kelemahannya engine, ini loh kelebihannya engine lah itu yang saya harapkan. Termasuk nanti kapan yang kebagian min median modus ya, kapan kita pakai min, kapan kita median, kapan kita modus. Mengapa misalnya tidak boleh pakai min untuk data ini? Oke, terima kasih Mbak Devian. Berikutnya Mbak Risa Umami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risa Umami. Saya alumni dari S1 Pendidikan Fisika angkatan 2009, Bapak. 2009 itu angkatannya Hakim ya? Nggih, Pak Pandu, Hakim, Pak bener ya? Pandu, Oh, nggih, iya. Pak Kholis. Iya. Iya. Terus aktivitasnya apa sekarang? Aktivitasnya sekarang masih mengajar, Bapak, di salah satu sekolah Di mana? Di daerah daerah mana? Sedati, Sidoarjo. Oh, di Sedati. Sedati, Oke, Sidoarjo. ya. Nggih. Ya, Sedati. Ya, statistik apa yang dipakai saat S1? Ini saya sambil mengingat-ingat, Pak, ya. Kemarin kalau nggak salah Iya. uji T juga. Oke, uji T nanti setelah UTS dengan Prof. Iya. Erman ya. Nah, dieksplor lebih jauh. Baik, terima Iya. kasih. Bu Risa, ini tak Iya, panggil Bu Risa, sama-sama. wis mulang ya, kan gitu ya. Oke, Nggih, Bapak. berikutnya ini Pak apa Mas iki? Rizky siapa ini? Afrian? Rizky Nah, Pak. Afnan. Ya, oke Iya, silakan. Pak. Nggih, monggo. Saya Rizky Afnan, alumni Unimed Medan. Dari Medan, Oh, Pak. dari Unimed. Iya, tahun Iya. 2019. Masuk lulus. Tahun 2019. Lulus 2019. Ah, Oke, siapa pembimbingnya? Pendidikan fisika atau pendidikan apa di Medan? Pendidikan bilingual fisika. Oh, bilingual fisika. Pembimbing skripsinya siapa? Bu Derlina. Bu Derlina. Ya, saya pernah tahu waktu ini ya, AMLI itu ya. Nanti Pak Nadi ngisi di Unimed ya, apa itu bulan November atau apa diundang itu loh, yang apa? Asosiasi MIPA LPTK, salah satu pembicara di sana. Oke. Oh, iya, Pak, Statistik ya. yang pernah digunakan, pakai statistik atau kualitatif sebelumnya waktu skripsi? Statistik, Pak. Oh, berarti kuantitatif. Apa yang sudah pernah dipakai? Uji T sama kayak yang lain. Uji T, oh, sama gitu ya. Oke, Iya. salam ya, Medan Iya, Pak. ya. Iya, Pak. Baik, berikutnya Mas Muhammad Furqon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Perkenalkan Bapak, nama saya Muhammad Furqon. Saya alumni Pendidikan Fisika UIM Madura Pamekasan, Bapak. Oh iya, saya pernah ke UIM loh ya. Entah pernah ketemu Mas Furqon atau enggak ya? Iya, saya pernah ikut kuliah tamu Bapak tahun 2018 iya. kayaknya. 18 sebelum pandemi ya. Yang bimbing skripsi Iya. siapa, Mas Furqon? Pembimbing skripsinya siapa? Ibu Ida. Oh, Bu Ida Kholida. Oke, Iya, ya. Ibu Ida Kholida. Ya, baik. Tentang apa skripsinya? Media pembelajaran, Bapak. Media. Oke, berarti pengembangan Iya. ya, pengembangan media. Pengembangan media, ya benar. Ya. Aktivitas saat ini apa? Ini Mas Furqon ini. Selain S2 ini. Untuk saat ini mengajar Bapak di sekolah SMA. Di Pamekasan sana. Iya, di daerah Pamekasan. Oke, ya, baik ya. Terima kasih ya. Dari Sama-sama, Medan Bapak. geser ke Madura. Lah sekarang ini Mbak Dela Sinta. Itu apa namanya? Mic-nya itu dibuka dulu.
Ya, Pak. Mikrofon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, mohon maaf ini suaranya sedang terganggu, Pak. Perkenalkan, nama saya Della Sinta. Saya alumni dari Pendidikan Fisika angkatan 2016, lulusnya tahun 2020. Kebetulan Pak Nadi Suprapto ini dosen pembimbing skripsi saya. Sekarang sudah ngajar Mbak Della? Halo? Saya kok tidak dengar suaranya ya? Sepertinya terputus Bapak sama Bu Della ini. Oke, nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Jaringan kayaknya. Lanjut, Bu Rofi, Mbak Rofi Atul Alia. Oke, terima kasih Pak. Perkenalkan, nama saya Rofi Atul Alia. Saya alumni UNESA Pendidikan Fisika tahun 2015, lulusnya 2019. Pembimbing skripsinya Pak Eko, ambilnya tentang media pembelajaran untuk listrik. Untuk penggunaan statistikanya UJT, Pak. Oke, ya rata-rata UJT ya. Oke, terima kasih. Oke, ngajar ya sekarang, sudah ngajar. Oke. Oke, di SMA, SMP. Ini kebetulan bantu pendirian sekolah untuk SDIT, Pak. Oh, SDIT. Ya di daerah mana? Sedati. Oh, Sedati ya. Saat ini saya ada di SMP IT. Ini anak saya juga tak sekolahkan dulu SDIT, ini di SMP IT. Makanya di parkiran nih. Oke. Lanjut Mbak Rizky Nurfadila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Nurfadila, saya alumni Institut Pendidikan Fisika UNESA angkatan 2016. Kebetulan waktu itu dosen deskripsi Pak Nadi. Oke, yang dibimbing Bu Suliana atau Pak Alan ya dulu Mbak Rizky itu? Bu Sul ya? Dan Pak Alan. Oh, dua-duanya. Oke, ya berarti kualitatif ya, nek gak salah ya? Kuantitatif. Oh, masih kuantitatif. Oke lah, berarti butuh statistik ya. Ya. Oke, sudah ngajar sekarang? Kampung di SMP. Oke, ya wes, makasih. Berikutnya Mbak Faradila ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Faradila Aulia, alumni Fisika UNESA angkatan 2017, lulus tahun 2021. Untuk penelitiannya waktu itu pengembangan media pembelajaran, jenis penelitiannya kualitatif. Waktu itu pembimbingnya Bu Mita Anggaryani. Oke, ya terima kasih. Ngajar atau hanya S2 saat ini? Masih sama ngelesi, Pak. Masih ngelamar. Sama ngelesi, oke ya. Mbak Putih Sari. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya alumni Fisika UNESA angkatan 2017, lulusnya baru tahun ini. Kalau kemarin saya pembimbingnya Bu Nurita sama Pak Dwi Koranto. Cuma kemarin karena pandemi judulnya berubah jadi analisis. Jadi untuk statistikanya enggak ada, Pak. Oke, ya enggak masalah. Yang jelas ini nanti meskipun kuantitatif atau kualitatif tetap harus menguasai statistik gitu ya. Oke, terima kasih. Geser ke Mas Safri Milanto ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Sifri Milanto, alumni S1 Pendidikan Fisika UNESA. Yang bimbing skripsi saya dulu Bu Woroh sama Pak Abu. Asesmen ya berarti ya tentang penilaian. Oke. Sudah ngajar Mas Safri? Belum, Mbak. Ya wes. Oke lah, terima kasih. Ini posisi di mana? Tuban atau di mana ini? Di rumah Pamekasan. Oh, lu Pamekasan toh, bukan di ini ta?
Oh, Pamekasan. Dari dulu Pamekasan ya. Oh Ya, ya, sama dari dengan dulu. Mas Sopo tadi. Mas Furkon ya. Oke. Berikutnya Mbak Aprilia Nur Hijriah Santoso. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprilia Nur Hijriah Santoso. Saya alumni dari S1 Pendidikan Fisika UNESA angkatan 2017, lulus tahun ini. Kemarin dosen pembimbingnya itu Bu Woro. Sudah ngajar? Belum, masih fokus ke S2 sama itu Pak, nyambi ngelesi. Oh ya, sudahlah. Oke, enggak apa-apa. Ya, terima kasih. Oke. Iya. Berikutnya, nah ini kalau presensi itu tulisannya Indah PM Sari gitu ya. Indah Putri Maulidia Sari. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indah Putri Maulidia Sari dari asalnya dulu alumni S1 Pendidikan Fisika UNESA angkatan 2017, lulus tahun ini, Bapak. Ya. Ya. Penelitian kuantitatif atau apa kemarin? Kualitatif? Kemarin itu pengembangan kualitatif, tapi ada uji coba terbatasnya. Oh, uji coba terbatas. Pakai apa ini? Pakai statistik apa? Deskriptif paling tidak? Ada nggak? Ya, deskriptif. Oke, ya. Ya, terima kasih. Jadi katalah bicara statistik deskriptif, nanti Anda mahasiswa S2 harus betul-betul bisa membedakan ya. Yang tadi mean, median, modus, kemudian standar deviasi, standar error itu apa sih, kapan dipakai. Lah itu harus dipresentasikan dan siap-siap kami tanya kan gitu ya. Nah, baik. Wah, ini di layar saya wis geser ya. Saya nyampe mana tadi? Lah ini Mas Muhammad Isur ini ya. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Muhammad Isur Rizky Aulia, dulu Fisika UIN Malang. UIN Malang, oke ya. Ya. Saya punya ini, kenal UIN Malang itu. Saya sebutkan beberapa dosen fisika, terutama yang bimbing Anda. Yang bimbing saya Pak Abdul Basit sama Pak Farid Samsu. Ah, betul Pak Basit, kita pernah satu konferen. Oke ya. Ya, Terus kajur, tentang Pak. apa? Oke, tentang apa risetnya? Prototipe pintu air dan pompa air polder berbasis IoT, Pak. Oh, IoT. Berarti tidak butuh statistik ya saat itu ya? Enggak, Pak. Kualitatif. Oke. Terima kasih. Oh ya, aktivitasnya apa sekarang, Mas? Nganggur, Pak. Masa itu? Berarti hanya studi saja? Iya. Oke, ya wes, makasih ya. Terus ini Firdausi, siapa ini ya? Panjang ini, S2 Pendidikan Sains, Firdausi Rahman. Silakan. Ya. Rahma, Firdausi Rahma, ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firdausi Rahma, alumni UNESA, Pendidikan Fisika 2016. Lulusnya 2020, Pak. Oke, ya. Aktivitas sekarang? Aktivitas sekarang fokus S2, soalnya kemarin baru resign. Gitu, ya. Loh, resign sebelumnya di mana? Sebelumnya saya ngajar di SMA 13. Oh, di 13. Oke, ya. Oke, terima kasih. Berikutnya Kartika ya yang belum ya. Oke, silakan. Selamat pagi, Pak. Ya. Oke, pagi ya. Ya, nama saya Kartika. Saya alumni dari ITS MIPA Fisika. Nggak usah disebut angkatan ya, Pak ya. Kelihatannya ini saya udah angkatan paling balak soalnya, Pak. Oh iya, enggak apa-apa, pembimbing aja atau tentang apa skripsinya lah. Terus terang karena sudah lebih dari 20 tahun lalu, Pak. Saya ini agak lupa terus terang. Oke, enggak kalau apa-apa. ditanya. Iya. Kalau Tapi pembimbingnya pembimbing Pak, masih ingat toh? Pak Agus masih Agus. Kebetulan waktu Agus itu beliau Pur. baru pulang. Bukan Pak, bukan Pak Agus. Dari yang Jepang. dari Jerman, Yang dari Jerman. Agus saya Rubianto. lupa. Pak Agus Rubianto, Agus betul. Rubi. Oh Ya, iya, betul. bonek mania J, ya. J, Oke, betul. terus tentang apa tentang waktu itu ya?
Aduh, metode FDTD itu pokoknya sekitar itu ya. Saya tuh lupa. Soalnya analisis data aja sih. Tapi nggak ada statistiknya sama sekali. Oke, enggak apa-apa. Karena ini nanti ngambilnya MPD ya dipaksa harus tahu statistik, harus tahu kualitatif gitu ya. Jadi kebetulan mata kuliah kita itu hubungannya sama angka-angka ya. Siap, Oke. siap Pak. Siap. Aktivitasnya apa sekarang, Bu? Aktivitas sekarang saya mengajar Pak di SMP. Di SMP, di Surabaya? Di Surabaya Pak. Oke, ya baik, terima kasih ya. Nanti Ya, ini ya adik-adiknya ini dijak diskusi nanti kan pengalamannya banyak itu ya. Waduh, saya yang belajar dari yang muda, Pak. Oh ya, iya. Saya dulu itu dibimbing Prof. Sugimin, Bu. Jadi ya kebetulan jadi di WM sekarang ya, Pak ya. Nggih, jadi mungkin sudah purna di WM. Oh ya, jadi Prof. Sugimin itu pembimbing saya waktu tesis gitu ya. Nah, saya salah satu dulu dosen itu favorit juga alumni itu. UNESA. Iya, enak. Saya dulu alumni UNESA, tapi waktu itu dosen UNESA-nya yang profesor itu sedikit. Akhirnya ya itu tadi pembimbing saya itu dari ITS sama dari teknik elektro. Nah, bukan dari fisika kan gitu. Ya, jadi saya Pak. sering ke ITS, bahkan sekjur yang sekarang ya Pak Eko Minarto itu sering satu kamar kalau kegiatan di Jakarta gitu ya. Ya seperti keluarga gitu ya, Pak Eko Minarto, kemudian Pak siapa saya ini ada satu kecamatan tinggalnya ya, sering ketemu kalau misalnya sholat Jumat kan gitu ya. Nah itu ya. Termasuk terakhir itu ini kegiatan bareng sama Pak Goncang itu di UM itu ya, bantu UM ya. Baik, berikutnya Mas Rahman belum. Mas Arief, ayo Mas Arief. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Arief Rahman Hakim, biasa dipanggil Arief. Saya alumni Pendidikan Fisika S1 UNESA, lulus barusan ini tahun 2021. Dulu pembimbing saya adalah Pak Setio Atmoko. Untuk judul saya dulu itu sebenarnya ada kolaborasi antara argumen dengan media. Itu kuantitatif menggunakan UJT. Oke ya, Mas Arief ini yang dapat penghargaan ini ya, non akademik SIPENA kemarin ya? Ya betul Pak, Yudisiawan terbaik. Oke, dari ini non akademik. Iya, di ruang ini top ini kelihatannya ya, ada Mas Arief itu kemarin poinnya tinggi untuk SIPENA. Kemudian Mbak Dela waktu itu nomor 1 FMIPA ya, yang periode 1 2020 apa 2021 saya lupa sampean. 2020 ya. 2020 Pak. Periode 1 ya. Ya oke, ada yang belum ya? Barangkali saya kelewatan. Soalnya ini tampilan di layar saya berubah tadi. Sudah semua? Sudah ya kelihatannya ya. 4, 12. Loh ini kok 16 ya? Berarti keliru saya tadi. Atau ada yang dua aplikasi? Iya Pak, jumlahnya 16 Pak. Mohon maaf. Oh 16. Oh ini yang Bu Aprilia tadi belum ya? Sudah Pak. Oh sudah ya. Oh ya, oke. Berarti sudah semua ya. Oh kalau begitu gini Mas Arief, nanti diatur ulang ya. Yang jelas itu yang materi engine ke bawah itu harus butuh banyak orangnya. Soalnya kajian nanti mendalam. Tapi yang awal-awal itu cukup 2 orang ya. Jadi maksudnya begini loh, nanti yang Anda siapkan untuk ya 1 SKS atau 50 menit itu termasuk respon pertanyaan dari teman atau dari saya itu begini. Misalnya bicara ini tendensi sentral, min. Definisikan dulu min itu seperti apa, cara memperolehnya itu begini. Kalau di data itu kapan min itu dipakai, kapan tidak boleh dipakai. Untuk data tesis ini loh perannya min. Nah seperti itu ya. Begitu pula modus. Kalau median sih nggak dipakai untuk tesis ya, nggak ada kecuali ya statistik umum. Kemudian standar deviasi. Standar deviasi itu untuk apa sih? Nah, bagaimana misalnya ini loh data dari paper yang ada min sama SD standar deviasi. Ini maksudnya seperti inilah. Itu yang harus ditampilkan. Jadi ada data by design atau by experiences gitu ya. Jadi dari pengalaman sebelumnya. Ataupun data dari papernya orang, ya boleh Anda tulis ulang atau Anda crop kemudian dianalisis. Jadi itu ya tampilannya ya.
Jadi kita di S2 itu lebih ke arah pemikir gitu ya. Nah, kita tidak dituntut misalnya hitung-hitungan dari mana, enggak. Kan kita kan sudah ada statistik dan sebagainya, itu ya dioptimalkan, dipakai itu ya. Baik itu Excel maupun ya SPSS yang sederhana itu. Nah, jadi begitu ya gambarannya. Nanti setelah kuliah ini kalau luang Mas Arief saya minta untuk ini pembagian kelompok itu, jadi mulai minggu kedua, minggu depan itu disiapkan gitu ya. Oke, jelas ya? Bapak. Oke. Misalnya ada pertanyaan langsung saja sebelum saya cerita tentang ini ya, peran statistik gitu ya. Nah, supaya memberikan apa ya, overview bagi ya semuanya. Oke, belum. Yang pertama begini, saya ingin cerita ya. Jadi dulu waktu saya sekolah, ternyata data, angka, atau statistik itu betul-betul digunakan. Jadi saya itu dapat part time job gitu ya, kerja part time gitu ya, sama seperti Anda kuliah gitu ya sambil kerja, tapi kerjanya itu yang ya nyaman kalau menurut saya kan gitu. Tugasnya itu apa? Kita dihadapkan pada big data gitu ya, data yang banyak, yang ya semuanya itu ada di sistem gitu ya, jadi tidak ada di kertas. Beda dengan waktu saya skripsi dulu kan, datanya itu dari kertas, saya entry satu-satu manual gitu ya, misalnya dari angket, dari hasil tes lah. Kalau di sana tidak. Salah satu jenis datanya itu adalah penilaian mahasiswa terhadap kinerja dosen se-Nasional Donghua University. Jadi mahasiswanya nggak banyak seperti Ganya Unesa. Unesa kan 30.000, sana 10.000. Jadi penilaian mahasiswa ke dosen 10.000 itu karena dosennya kan ya tentunya satu anak kan menilai lebih dari satu, bisa sampai 5 sampai 10 tergantung semesternya. Itu kita analisis. Nah, paling tidak yang dibutuhkan saya pikir itu apa yang harus ditampilkan. Nah, ini nanti terkait dengan Anda yang bagian visualisasi data. Kira-kira kalau data itu apa yang harus ditampilkan? Yang jelas kan tidak mungkin saya tampilkan ya. Mahasiswanya kan 10.000. Anggap aja rata-rata yang diisi 5, berarti kan 10.000 kali 5, 50.000 data tidak mungkin tabel. Nah, akhirnya saya berpikir statistik yang pertama yaitu statistik minimum. Jadi siapa sih dosen yang dapat angka rata-rata paling kecil? Nah, total nilai paling kecil. Kemudian maksimum tertinggi. Siapakah top 10 misalnya ya, top 10. Nah, itu penting. Kemudian rata-rata semua dosen itu skornya berapa? Kalau tadi skala Liketnya 1 sampai 5, bisakah 4, atau adakah yang bisa mencapai 5,00 atau 3, lah. Itu yang harus kita pikirkan. Nah, kemudian berikutnya lagi kita harus ini pandai-pandai memilah dosen berdasarkan subjek atau fakulti atau fakultas gitu ya. Kita pilih, kita buat grafik yang menarik ataupun diagram lingkaran. Jadi kalau tadi kan ada top 10. Nah, sekarang bagaimana performan untuk tiap fakultas. Lah, sampai nanti bisa direkomendasikan siapa dosen itu yang sebagai dosen terbaik. Itu dari sisi penilaian mahasiswa ke dosen, itu satu ya. Nah, kemudian yang berikutnya itu ada sebaliknya, persepsi dosen terhadap mahasiswa yang diajar sesuai mata kuliahnya. Tapi bukan nilai, bukan IPK, bukan nilai ABCDE itu bukan. Di UNESA belum ada. UNESA kan saya tidak pernah menilai Mas Arief Rahman dari performance secara umum. Rapotnya tidak ada. Tapi yang ada itu misalnya Mas Rahman ikut mata kuliah statistik dapat apa, kan hanya itu ya. Nah, di sana itu ada. Jadi misalnya dosen saya itu memiliki 6 mahasiswa S3. Dari 6 itu ada beberapa indikator sampai 10 ya. Misalnya contoh ya, untuk sikap, kejujuran dan etos kerja. Seperti apa? 0 sampai 10. Oh, dapat 8 misalnya. Kemudian tanggung jawab dan kecepatan dalam menganalisis masalah terkait tesis atau disertasi lah, dan seterusnya. Itu nanti juga butuh statistik ya, mulai yang sederhana. Nah, kapan Pak standar deviasi itu dipakai? Lah, bila saya itu ingin mengetahui seperti ini, tadi kan dosen itu ada yang dapat skor minimum, ada yang maksimum, rata-ratanya sekian. Lah, jadi simpangan yang paling kecil ya
dari apa namanya skor untuk satu penilaian tertentu itu berapa. Nah, misalnya ketemunya begini ya, misalnya minnya itu satu Donghua, National Donghua University itu misalnya 4,3 untuk skala 0 sampai 5 ya. 4,3, kemudian standar deviasinya ketemu 0,5. Berarti kan ditulis 4,3 plus minus 0,5 misalnya. Itu artinya apa? Jadi teman-teman dosen yang berada dalam kisaran 4,3 dikurangi setengah dan 4,3 ditambah setengah itu adalah dosen yang bisa dikatakan sehat menurut penilaian mahasiswa. Nah, kalau yang di bawah itu berarti dosen itu patut misalnya gajinya dipotong ataupun apa dapat pembinaan dari rektor misalnya. Lah, jadi sampai sejauh itu pentingnya data. Loh Pak, bagaimana yang dosen yang 4,3 di atas 4,3 ditambah setengah, berarti kan di atas 4,8. Berarti rata-ratanya 4,92, 4,99 atau bahkan 5,00 lah. Ini nanti yang termasuk dosen-dosen yang hebat itu sebagai dosen contoh yang harus memberikan imbas kepada yang lain. Jadi seperti itu. Nah, sekarang bicara angka, bicara gaji, saudara ya, cerita ya. Jadi kalau saya di Indonesia saat itu sebelum berangkat itu kan rata-rata 7 gitu ya. Sama sertifikasinya itu 7 juta. 7 juta itu ya tinggal mindah ke US dollar gitu ya. Saat itu dibagi 12.000 gitu ya. Nah, sekarang pekerjaan itu ternyata jadi hal semacam itu harus diselesaikan untuk seminggu. Itu kerja saya maksimal hanya 10 jam. Saya diberi waktu 2 minggu, berarti kan 20 jam ya. Pekerjaan itu harus selesai dalam 20 jam tapi 2 minggu. Lah, itu saya selesaikan hanya dengan 2 hari, tapi gajinya itu sama begitu kalau di sana ya. Gajinya sama. Berapa kira-kira ya? Nah, kalau dirupiahkan itu sampai 20. Coba bayangkan ya. Hanya modal S2, S3 belum lulus, pekerjaan itu dihargai 20 kalau dalam rupiah. Lah itulah bedanya profesionalitas antara di kita dengan yang di luar. Nah, itu hanya gara-gara apa? Statistik sederhana dan bagaimana kita menyajikan data sederhana. Oke. Angkatannya Mbak Dela, angkatannya Mas Rahman ke atas itu belum pernah ini ya, kita ajari misalnya bibliometrik ya. Belum pernah Mas ya? Pernah nggak waktu itu? Belum ya? Belum. Kalau adik-adik Anda ini ada hal yang baru gitu ya, kita menyajikan variabel istilahnya big data atau big variable itu dalam satu layar. Lah, sebentar saya carikan, saya beri contoh. Ini juga nanti bisa Anda pikirkan untuk ini menyajikan yang saya maksud yang bagian ini ya, representasi data. Data itu kan ada data angka. Berarti kan tabel grafik itu ya. Nah, bagaimana kalau kita itu datanya berupa kata, Pak? Tapi Pak Nadi tetap menghendaki harus disajikan secara visual. Nah, Anda pikirkan. Misalnya kalau penganut kualitatif itu kan menggunakan kata atau rekaman gitu ya. Rekaman suara itu kan harus dinarasikan. Nah itu kalau dipaksa menjadi kuantitatif itu harus divisualisasikan. Nah itu butuh teknologi, salah satunya software. Nah sebentar ya, saya ingin nunjukkan sedikit misalnya tentang etnosain gitu ya. Nah jadi sain kaitannya dengan budaya di masyarakat. Nah, sebentar, tunggu sebentar tak carinya ini. Nah, ini dia. Oke, saya share screen lagi. Mudah-mudahan sudah terlihat ya. Ya, Pak, sudah. Ini tulisan saya yang Juni kemarin, sekarang bulan September ya, Juni 2021 di UNL ya, University of Nebraska Lincoln. Lincoln itu nama mantan Presiden Amerika ya. Nah, ini jadi salah satu perguruan tinggi ternama di Amerika. Nah, saya itu ingin ini
menyelidiki atau meneliti tren penelitian terkait etnosains. Ini kan bidangnya Science Education ya, melalui analisis bibliometrik. Nah, yang saya ingin katakan visualisasi yang bagus itu setidaknya seperti ini. Nah, misalnya. Nah, ini loh ya. Nah, ini adalah gambaran penelitian tentang etnosains yang dilakukan oleh peneliti Indonesia. Nah, ini adik-adik Anda sekarang sudah kita ajari ya. Ternyata di sini itu ada ya banyak variabel, tapi kalau kita lihat panah itu ada 5 klaster utama ya, sesuai warna. Misalnya nomor 1, etnosains itu terkait dengan produk yang dihasilkan. Berarti kalau ini produknya apa sih? Misalnya bambu ya, bambu itu untuk kesenian angklung. Nah, misalnya begitu. Kemudian yang kedua, misalnya dari sisi komunitasnya. Yang ketiga dari sisi resources sama lingkungannya. Yang keempat itu dari sisi kelasnya ya, berarti ini desainnya eksperimen kontrol itu. Kemudian yang kelima itu banyak ke siswa-siswa SMA. Nah, ini contoh untuk variabel. Lah, bagaimana kalau yang autornya? Autornya itu seperti ini ya. Bapak yang Indonesia ya. Nah, yang ini. Jadi kita itu bisa memvisualisasikan, oh ternyata pakar etnosains di Indonesia itu ada yang namanya Woro Sumarni, ada yang namanya Sudarmin, ada yang namanya Beni Setiawan, oh ada yang grupnya Purnomo, ada yang Sangkar gitu ya. Nah, ada yang Pak Sarwanto dari UNS lah. Seperti itu. Jadi kita tahu itu contoh visualisasi yang pertama. Nah, kemudian saya carikan contoh data, itu tadi kan kata-kata Pak, iya lah sekarang bagaimana kalau itu berupa angka. Nah, sebentar, berupa angka. Nah, ini saya berikan contoh sederhana. Nanti kalau misalnya dari hasil riset gitu ya. Nah, ini karyanya anak S1 ya. Mungkin kakak kelas Anda atau adik kelas Anda ya. Saya tunjukkan judulnya. Nanti bisa lacak sendiri ya. Ini sudah dimuat di Jerman gitu ya. Evaluasi Pixar gitu ya, Research Project Augmented Reality in Physics Learning. Jadi ini terutama yang dari ilmu murni ya, misalnya yang gelarnya SSI di sini. Saya rasa sudah tidak asing dengan yang namanya teknologi, misalnya IR gitu ya, Augmented Reality. Lah ini kita tulis dimuat di International Journal of Emerging Technology in Learning itu di Jerman. Lah yang hari ini saya ingin tunjukkan terkait statistik. Nah ini adalah salah satu contoh visualisasi. Mungkin di antara Anda pernah membuat kayak gini atau bahkan belum pernah ya. Sederhana tapi membuat orang itu suka. Nah saya ingin membandingkan antara rata-rata keterampilan berpikir abstrak itu dari sisi aspek apa? Jenis penalaran proporsional, penalaran probabilistik, sama rata-ratanya. Nah, jadi kalau lihat di sini rata-rata itu yang putus-putus, ini ya rata-ratanya. Sementara yang penalaran proporsional itu yang warna coklat agak merah ini, keliru yang biru, kemudian yang probabilistik itu yang coklat. Nah, dari sini itu si pembaca itu tahu, oh misalnya yang biru ya, yang biru itu untuk yang kategori less sama enough itu kan di bawah rata-rata ya proporsionalnya. Tapi untuk yang good sama very good itu di atas rata-rata. Oh berarti penalaran proporsionalnya lebih bagus dari rata-rata. Mengapa? Karena yang nilai tinggi itu di atas rata-rata. Lah sebaliknya kalau yang penalaran probabilistik, ini yang kategori kurang kan di atas rata-rata. Sementara yang kategori very good itu di bawah rata-rata, berarti tidak lebih baik. Lah ini yang dimaksud dengan visualisasi. Pak, mungkinkah kalau ini kita sajikan dalam bentuk ini, diagram batang? Mungkin. Tapi ada dia bukan pilihan yang pas. Jadi lebih pas itu yang seperti ini. Ini kan lebih mudah ya. Jadi untuk skor rendah, yang biru di bawah rata-rata, yang coklat merah di atas rata-rata, tapi skor tinggi justru yang biru di atas rata-rata. Nah, itu salah satu contoh. Sekarang saya carikan contoh yang lain, itu dari data ini, data statistik juga gitu ya. Nah, contoh yang lain, sebentar.
Nah, Pak Nadi ini. boleh sambil bertanya, Pak? Oh, enggak, silakan. Oh, Ya. Maaf, Pak, interrupt. Ya. Ya. Itu tadi yang berkaitan dengan yang comparison tadi, Pak. Itu kan grafik yang diberikan kan line graph ya, Pak ya. Ya. Tadi yang tadi saya lihat itu karena kan data comparison. Kalau sepengetahuan saya, kalau compare itu harusnya menggunakan bar graph ya, Pak ya, diagram batang ya. Tapi terus kemudian sedangkan kalau bicara progres baru kita menggunakan line graph gitu. Nah, tetapi tadi dengan alasan visualisasi kemudian diberikan apa namanya tadi line graph ya, Pak ya. Iya. Maksudnya gini, apa ketika kita menjelaskan ke murid, maksudnya gini, fungsinya sebetulnya kalau kamu kalau mau compare berarti kamu harusnya pakai diagram batang gitu ya. Tapi kalau kamu mau bicara progres kalian harus menggunakan diagram garis gitu. Nah, maksudnya untuk menjelaskan ke siswa bahwa kenapa kok ini harus menggunakan line graph padahal itu adalah compare, Pak, tadi datanya. Ya. Baik. Boleh dijelaskan, Pak, mungkin alasan apa gitu. Ya, terima kasih pertanyaan yang bagus ya. Jadi begini, kalau yang saya lakukan pada mulanya itu pakai batang. Ya sama dengan yang Ibu lakukan, saya arsir itu ya, beda-beda karena memang mereka tidak mengendaki berwarna ya, hitam putih kita arsir, pakai yang feature itu. Nah, kemudian dikomentari begini, di sini tuh sebenarnya ada dua hal. Yang satu itu kita kan ingin memetakan mulai dari yang skor rendah, kategori kurang, enough, kemudian baik sama sangat baik. Yang berikutnya kita juga membandingkan antara berbagai penalaran. Kebetulan cuma 2 penalaran dibandingkan rata-ratanya. Itu akan terlihat nanti trennya. Jadi mereka itu selain ingin tahu perbandingannya juga ingin tahu trennya. Makanya akhirnya salah satu solusi yang kita berikan dan si reviewer itu setuju, akhirnya seperti itu. Jadi kita harus memikirkan variabel tadi ya, yang ada enough, kemudian good, very good lah seperti itu, sekaligus membandingkan. Jadi itu Bu salah satu alasannya. Awalnya saya juga seperti Ibu itu, sederhana gitu ya, saya bandingkan aja pakai diagram batang ya. Itu kan bisa model seolah-olah 2 dimensi atau 3 dimensi bisa, tapi mereka mengkritisi. Bagaimana kita tahu nanti kalau untuk skor rendah itu di bawah atau di atas rata-rata atau skor tinggi. Nah, jadi seperti itu. Mudah-mudahan menjawab ya, Bu Kartika. Ya, terima kasih, Pak. Begitu ya. Memang nanti itu pasti gini, Bapak Ibu ya. Jadi waktu bicara visualisasi ini loh, ada data tesis kakak kelas saya atau ini abstraksi atau idealisasi data saya. Saya menampilkan dalam bentuk seperti inilah. Pasti nanti kita bisa mengkritisi gitu ya, karena pengalaman seperti Pak Nadi itu kan ya ini ya, mereview berbagai macam jurnal. Akhirnya kok ini nggak pas ya, kok ini kok menjadi cocok lah. Itu nanti akan terlihat. Nah, sebentar lah, ini ada data apa ini? Nah, sekarang Anda saya minta ngomentar ini ya. Nah, ini kelemahannya di mana ini? Ini karyanya ini mahasiswa ya. Kakak kelas Anda S2 bahkan ya. Tapi enggak apa-apa, kita terbuka saja fair ya. Nah, sekarang saya minta ini dikomentari ya. Lihat ininya dulu keterangannya. Perbandingan antara rata-rata pretest dan post-test. Ini yang nulis kakak kelas Anda. Jadi di S2 Sains itu ya. Dari kelompok eksperimen dan replikasi, kelas replikasi 1, replikasi 2 terkait pemecahan masalah, keterampilan pemecahan masalah. Bila diinformasikan yang warna biru UP itu understanding the problem, yang warna merah ya DP itu devising a plan, kemudian CP itu carrying out the plan, kemudian LB itu looking back. Siapa yang memberikan komentar kalau yang seperti ini? Tapi ini sudah dimuat di jurnal internasional conference series ya. Nah, apa? Kalau saya ini nggak puas ya, seandainya saya reviewernya nggak puas, mengapa? Nah, coba ini contoh ya. Ini awalnya data ya, data sederhana. Dia kan menghitung
minnya berapa untuk pretest ya, minnya berapa untuk post-test ya, pretest itu yang kiri, post-testnya yang kanan ya, sepasang. Nah, kemudian ini ada 3 kelas, eksperimen, kemudian dilakukan replikasi pengulangan pertama, pengulangan kedua ya. Coba salah satu atau salah 2 atau salah berapa gitu, nyoba memberikan komentar atas visualisasi ini. Coba menjawab ya Pak ya. Ya, silakan. Mungkin karena di grafik itu nggak bisa lihat perkembangan bagaimana mencapai level yang diinginkan, mungkin. Oke, atau Anda ingin mengatakan gini ya, saya tidak bisa melihat Pak perbandingan kelas eksperimen, replikasi 1 dan 2 itu kurang jelas Pak, gitu kan salah satunya ya? Iya, iya. Oke, 1, oke cukup 1 aja, yang lainnya ini banyak yang apa kelemahannya. Coba yang lainnya. Tadi itu Pak Muhammad Furqon ya. Berikutnya. Mungkin mau Bu Devian ya, silakan. Kalau perbandingannya, kalau yang di tadi itu kita langsung bisa menarik sebuah kesimpulan, oh rata-ratanya segini yang grafik di line tadi. Sedangkan pada grafik ini kita harus menganalisis per satu-satunya, gitu Pak. Karena di sini kurang begitu jelas perbandingannya, masih terlalu umum, nggak ke spesifik gitu Pak. Berarti intinya Anda enggak setuju ya sajian ini? Ya, kurang. Oke, terima kasih. Jadi nanti gini, Bu Devian, kalau kebagian yang tadi, yang pertemuan keberapa tadi, 3 atau berapa ya visualisasi, nanti sajikan visualisasi awal seperti ini yang memang kurang baik gitu ya. Terus solusinya bagaimana sehingga pembaca itu dengan mudah tahu, misalnya tanpa membaca narasinya, kan gitu kan? Nah, oke, terus ada lagi yang mau memberikan Bu siapa tadi? Bu Rofi atau siapa tadi? Oke. Kalau menurut saya memang di tampilan itu kita kesulitan untuk membaca sebagai reader gitu. Itu kesulitan membandingkan antara pretest sama post-testnya. Jadi ketika dilakukan pemberlakuan kita harus membaca detailnya. Tanpa dengan melihat grafik itu kita kesulitan membaca. Ternyata pemberlakuan pretest, terus kemudian diberikan pemberlakuan post-testnya hasilnya. Nah itu kita perlu baca satu-satu, Pak. Oke, ya. Satu lagi terakhir sebelum kita ganti topik, ayo ngomentari ini. Ini supaya punya gambaran ya. Jadi nanti S2 itu tuntutannya seperti ini gitu. Ayo satu lagi. Yuk. Sekaligus ini teman-temannya supaya mengenal lebih jauh gitu ya. Coba tak panggil aja ya. Oh, ada yang mau buka Mas Furqon lagi. Iya Pak, izin mengomentari Pak ya. Ya. Kalau menurut saya dibandingkan diagram yang tadi, ini lebih sulit untuk dibaca Bapak. Kalau yang Bapak tayangkan di awal tadi, itu di awal sudah terbaca. Pretest misal itu lebih tinggi yang A atau yang B, ya sedangkan di akhir itu lebih tinggi yang ini. Gitu. Lebih mudah dibaca yang tadi. Oke, berarti tugas Anda ya, nanti misalnya Anda bisa menyajikan ini loh, saya cari dari paper itu seperti ini. Saya ingin mengubah melalui ya, karena kita belajar statistik itu visualisasi yang baik ya, sesuai dengan tadi keinginan kalau di kita tadi di RPS tadi ya. Nah, gitu ya. Nah, oke. Baik, Bapak Ibu, saya ingin berganti hal ya. Saya ingin menunjukkan sesuatu. Bentar, saya tutup ini. Ini sedang saya share ini.
itu salah satu tulisan lain ya. Jadi ada nama Rektor UNESA, saya tak tunjuk ben memotivasi gitu ya. Nah, jadi ini ada di sini. Jadi ada saya, ada Prof Nining, Bu Sri. Nah, yang penting ini loh ya, Nur Hasan itu Rektor UNESA, Agus Haryanto itu WR 3, Suprapto WR 2, Bambang Yulianto WR 1, Sujarwanto WR 4. Nah ini tulisannya. Lah yang ingin saya tunjukkan pertama, mohon yang lain komentari ini. Ini dari data yang angka ruwet itu ya. Lah kita sajikan sederhana seperti ini. UI nomor 1, UNER 25, UNESA 15. Ini ranking menurut Skimago tahun 2021 ya. Misalnya tadi yang dari ITS itu nomor berapa di sini? Nah, ini ITS nomor 20 Skimagonya. Yang menjadi kejutan itu UIN Sunan Gunung Jati ya. Tapi kalau yang UIN Malang enggak tahu ya, mungkin ya di luar 25 ini ya. Nah, sekarang siapa yang komentar ini? Mas. Iya, Pak. Ya, ayo Mas ini Purto. lebih mudah lagi untuk dibaca, orang awam pun ini mudah untuk membacanya, Pak, bahwa UI ini tertinggi dan yang terendah di peringkat 25 itu. Iya, oke. Ya. Padahal ini adalah yang top university tapi menurut Skimago loh ya, menurut Skimago ya, menurut Skimago Institution Ranking. Tapi kalau menurut yang lain, yang Time Higher Education diumumkan ini ya, diumumkan tanggal 2 waktu Inggris ya. Saya juga masih masih menunggu ya UNESA itu seperti apa. Kalau UNESA di bawah UNER, di bawah ITS yang itu ya. Nah, kebetulan saat ini saya ngurusi ranking-ranking itu ya. Baik. Berikutnya ini. Nah, ini adalah salah satu sajian data yang lain tapi dalam bentuk tabel. Kalau tadi kan grafik ya. Perbandingan persentil dari top 1 nomor 1, top 15 sama top 25. UI itu nomor 1, overall 32 gitu ya. UNESA yang ranking 15 ini 56 persentil overallnya. Kemudian UNER 67. Dari sisi riset bobotnya 50%, dari sisi innovation 30%, aspek sosial misalnya website, kemudian dikenal oleh masyarakat dunia gitu ya. Nah, ternyata memang di sini itu yang paling mantap itu UI. UNER itu di atas UNESA. Tapi overallnya UNER di bawah kita ya. Karena apa? Kita itu unggul di mana kira-kira ini? Inovasi, Pak. Kita unggul di sini, riset. Ya, riset. Mengapa? UNER itu kan kedokterannya unggul, kok unggul kita? Nah, ternyata jawabannya begini ya. UNER itu kan kedokterannya top di Indonesia kan? Iya, di Indonesia. Tapi kedokteran itu kalau diadu sama kedokterannya Thailand, Filipina, Taiwan itu kalah. Makanya banyak dosen itu sekolahnya di Nasional Cengkung University, University of Filipina Los Banos lah. Karena apa? Karena saingannya itu. Tapi kita itu kan punya olahraga. UNER kan nggak punya olahraga. Lah kita risetnya olahraga itu bisa ngalahkan perguruan tinggi termasuk di luar. Lah itu penyebabnya. Makanya rata-rata kita di atas, tapi untuk ini aspek dikenalnya, sosialnya kita kalah gitu ya. Kita 70 persentilnya. Jadi kalau yang top persentil itu ya yang kayak UI itu ya, kecil-kecil itu ya angkanya ya 11 itu dari riset. Nah, jadi seperti itu. Ini juga memudahkan dari sisi tabel. Lah saya itu kan ingin menunjukkan mengapa ada tanda panah, ini trennya ya. Nah, trennya turun. Tapi innovation sama societal tidak saya kasih panah. Mengapa? Ternyata tidak bisa disimpulkan karena acak. Ini kan turun tapi naik ya. Ternyata UNER itu innovasinya lebih bagus. Societalnya lebih bagus. Nah, seperti itu. Ini ya salah satu contoh. Oke, ini enggak sudah. Saya carikan lagi data yang mungkin yang jelek atau yang bagus ya, sehingga nanti Bapak Ibu itu bisa mulai berpikir, oh S2 itu ternyata seperti ini ya. Nah, oke, tunggu sebentar. Kita sampai 8.40 ya.
Nah, ini nanti akan saya tunjukkan tulisan saya 2017. Anda harus mengkritisi ya 2017 yang dimuat di Lituania. Ini ada data hasil dari statistik. Nah, silakan dikomentari ini ya. Bila perlu cari kelemahannya. Nah, saya share dulu. Jadi ini tulisan saya di Lituania tahun 2017 waktu saya sekolah. Perbandingan tapi dalam bentuk tabel. Conception of learning physics among different level in the university. Jadi perbandingan antara konsepsi akan pembelajaran fisika dari level-level yang berbeda di kampus itu ya. Tahun pertama itu kan freshman gitu ya. Tahun kedua sophomore, kemudian 3 junior. Jadi ini angkatan tahun 1, tahun 2 ini yang mau lulus senior. Silakan bergantian memberikan komentar. Ini ada data min, standar deviasi. Kemudian yang paling bawah itu hasil uji ANOVA, uji F gitu ya, ada termasuk post-hoc-nya jenisnya skiff test. Silakan dikomentari. Meskipun ini sudah dimuat di jurnal internasional bukan berarti perfect atau bagus, ini masih banyak kekurangannya. Silakan. Nggak apa-apa ya, cari ini yang kita ini komentarnya, jangan komentar bagus ya. Ini yang diminta kelemahannya ya. Mbak Risa, saya ingin mendengar suaranya. Risa Umami. Risa Umami. Oke, silakan nih Mbak. Komentar Mbak, saya sambil ngirim ini. Ngirim RPS tadi loh, supaya nanti silakan. Ini saya mencoba menjawab Bapak ya dari hasil visualisasi tabel diagram tabel data yang sudah Bapak ini tampilkan. Ini kalau saya melihat ini tentang perbandingan dari tabel ini terlihat bahwa uji F ANOVA-nya yang lebih tinggi itu yang waktu testing atau hasil atau ujian. Jadi semakin ke bawah itu semakin yang paling tinggi itu ini yang other. Iya. Yang other itu malah yang nggak lulus itu ya. Freshman itu kan tahun pertama, sophomore itu tahun kedua, junior tahun ketiga, senior tahun keempat, other itu yang nggak lulus malah lebih tinggi paling yang bagus, malah lebih tinggi hasilnya. Iya. Sedangkan untuk yang tabel understanding ini yang paling tinggi ya sama juga yang tidak lulus itu. Yang others. Jadi kalau dilihat dari hasil tabel ini sebenarnya ya kalau mungkin orang awam mungkin terlihat susah untuk membacanya, tapi kalau untuk maksudnya yang sudah terbiasa ini tabelnya mudah dipahami. Jadi ini di kesimpulan terlihat di paling bawah pojok kanan ini terlihat kalau yang others ini lebih tinggi daripada yang angkatan keempat, terus angkatan ke-1 urut-urutannya, angkatan ketiga, lalu angkatan kedua, Bapak. Jadi ini ada kesimpulannya di paling pojok ini yang bisa lebih memudahkan reviewer untuk membaca. Mbak Risa, itu yang ada bintangnya itu hanya di testingnya, ada tulisan P kurang dari 0,05. Sementara yang di UN sama CB, Calculating and Practicing itu kan tidak ada bintangnya. Itu kira-kira maknanya apa ya dengan ilmu Anda waktu S1? Apa ya Pak ya soalnya bintang ini standar deviasi tertinggi. Hah? Loh, standar deviasi itu yang dalam kurung itu standar deviasi. Itu artinya yang ada perbedaan secara signifikan untuk alfa 5% ya. Ada beda signifikan alfa 5%, bintangnya 1. Nanti kalau bintangnya 2 berarti 1
1% pasti ya, seandainya bintangnya 2. Lah itu ada maknanya. Tapi Mbak Risa tadi selain komentari itu saya minta mengkritik apa seharusnya yang lebih baik dari ini. Apa? Ada masukan enggak? Visualisasi yang lebih baik. Kalau misalkan dibuat line lebih mudah mungkin Pak untuk melihat perkembangannya mana yang lebih tinggi. Oke, maksudnya Mbak Risa itu tampilannya. hasil ANOVA sama POSHOK-nya itu ditambahi berarti ada grafik gitu ya, line. Ya, ada grafik. Ya, boleh juga lah. Tapi untuk min sama standar deviasi bisa nggak Anda menggrafikkan untuk ini ketiga variabel utama? Ya bisa jadi, bisa tapi digrafikkan ya. Ya, cuma tantangannya makin ruwet atau makin tambah jelas kan itu kan ya. Tapi untuk yang ANOVA sama POSHOK-nya itu bisa dilihat. Yang tidak signifikan itu berarti kan ya istilahnya tidak bisa dibuat rating atau perangkingan lebih besar lebih kecil itu kan begitu. Oke, lah ini salah satu contoh yang sudah kita lakukan Bapak Ibu ya. Lah ini contoh membuat visualisasi. Pak, apakah pertama kali itu summit itu seperti itu? Ya tidak, ini kan setelah memperoleh masukan. Meskipun ini kritikannya juga masih banyak. Contoh lain ya. Nah, menyajikan data korelasi coba Anda lihat. Menyajikan data korelasi. Nah, antar variabel atau antar dimension itu seperti ini. Memang karena bahasa Inggris 0, ya itu dibuang. Memang titik gitu aja ya. Misalnya 0,37 bintang 2 berarti untuk alfa 0,01 atau 1%. Nah, cukup seperti ini. Ini contoh untuk menyajikan visualisasi untuk ini hasil uji korelasi. Setelah UTS kan diajari ya korelasi lah. Itu sebagai ini. Kemudian contoh lain, misalnya nah ini ya, ini kan hasil ini uji validitas sama reliabilitas. Validitasnya itu pakai lambda simbolnya ya. Kemudian kepercayaan atau reliabilitasnya pakai alfa atau kelompok alfa di sini. Ini salah satu contoh. Misalnya nanti Bapak Ibu bisa menemukan sajian yang lebih menarik, ya silakan gitu ya. Nah, ini salah satu contoh. Seperti ini ya. Nah, tapi saya punya model lain gitu ya, model lain yang berbeda dengan itu. Sebentar. Tentunya nanti bisa ini ya, bisa dibandingkan yang menentukan validitas reliabilitas. Nah, kalau saya tak balik sekarang seperti ini. Tentunya beda ya. Nah, ini. Nah, alfanya saya informasikan di sini. Variabelnya saya tulis di sini. Nah, ini kan faktor 1, faktor 2 lihat ini, faktor 3 lihat ini, nah ini salah satu contoh. Pak, bagaimana memperoleh PDF itu semua? Ya, semuanya free, gratis ya. Lah, nanti ini kalau Anda ingin tahu gitu ya, carinya di Google ya, Google Scholar gitu ya. Oh ya, ini tadi materi sudah dikirim ya. Nah, ini nanti Mas Rahman dan kawan-kawan bagi tadi ya, sesuai dengan saran saya. Jadi yang jelas topik yang akhir-akhir ke belakang itu 3 orang. Kita Google Scholar ya. Nah, nanti di-download di sini semuanya ada linknya. Nah, jadi dari Google Scholar itu ketik nama saya gitu ya. Nah, nanti kita bisa urutkan itu by year atau by citation. Nah, Bapak Ibu cari gitu ya, mulai dari tadi misalnya yang 2017, yang artikel yang dikomentari Mbak Risa Umami itu ada juga di sini. 2017. Nah, yang ini tadi ya. Nah, tinggal klik gitu kemudian download lah ini PDF lah. Gitu caranya ya, Bapak Ibu ya. Termasuk yang ini yang baru-baru tadi yang 2000 bahkan 2022 sudah ada ini. 2021. Nah, ini. Yang ini tadi ya yang ada Pak Rektor tadi. Jadi setidaknya Bapak Ibu itu tahu ya gambarannya seperti apa. Jadi contoh ini bimbingan tesis itu ya. Ini bimbingan tesis, ini tesis gitu ya, ini skripsi. Kemudian mana lagi yang tesis lah nanti supaya tahu gambarannya seperti apa. Ini Taufani Putri itu sudah lulus kakak kelas Anda ya. Nah, ini seperti apa gambarannya, datanya itu bisa diambil sebagai sampel saat presentasi gitu ya. Nah,
Kemudian mana ya? Ini Taufani. Nah, ini Valensa Yosana ya. Kita lihat ya, coba kita klik gitu ya. Saya download. Ini karya bimbingan saya kakak kelas Anda lah, coba. Nah, pembimbingnya saya sama Profesor Cipto Prastowo. Oh ya, kelas ini belum tahu ya, bakal pembimbingnya siapa ya. Nah, oke. Kita lihat sajiannya. Nah, ini grafik 5E Learning Cycle. Kebetulan jurnal ini boleh menggunakan warna ya. Ya, ini kalau sepintas sederhana saya sudah boleh ya, sudah boleh. Meskipun saya sendiri saya nggak puas model grafik seperti ini ya. Kurang menarik begitu ya. Kita kan ingin menunjukkan siklus 5E. Memang orang awam itu tahu, pertama kan engagement. Nah, kalau bisa itu pakai diagram lingkaran, pakai dengan angka, tapi dengan tahapan gitu ya. Lah, ini masih belum maksimal ya. Itu bicara visualisasi. Oke, saya rasa itu ya datanya ya. Baik Bapak Ibu, saya beri kesempatan untuk bertanya. Sebelum saya bertanya ke Bapak Ibu. Bagian akhir ini pretest ya. Pretest saya ingin tahu lah, ini pertanyaan saya. Tugasnya apa sih? Hanya boleh nulis tangan, nanti difoto, dikirimkan di ini email saya atau diketik. Nah, kalau pakai HP ya tulis tangan, nanti difoto tidak lebih dari jam 9 langsung dikirimkan supaya nggak buka-buka buku gitu ya. Yang ditulis jawabannya saja, diketik atau ditulis jawabannya saja. Nggak banyak ya. Ayo, ada yang ditanyakan sebelum saya yang bertanya sampai akhir mata kuliah ini. Oh, enggak ada. Kalau enggak ada, yang pakai laptop siapkan Word gitu ya. Nanti ditulis 1 sampai 20 nomor aja. Langsung jawaban singkat, padat, jelas gitu ya. Yang pakai HP boleh di kertas, nanti difoto, ya difoto terus dikirimkan ke email saya. Nah, di suprapto@unesa.id ya. Saya ketik di chat itu ya, nanti ngirimnya seperti ini. Boleh foto atau tulis tangan itu atau ketikan ya. Terus dikasih ini ya, apa namanya, di atas kalau ngirim email itu subjek ya. Nah, subjeknya itu pretest statistik. Nah, saya ingin tahu saya dari ini seperti apa gitu ya. Sudah siap Bapak Ibu? Jawabannya saja yang ditulis ya. Nah, baik. Nomor 1. Ada berapa jenis data? Tulis saja. Oh, ada 1, ada 100, ada 5, ada 10 lah. Ada berapa jenis data? Boleh tulisan, boleh angka. Ada berapa macam data atau data itu ada berapa sih jenisnya? Itu nomor 1. Nomor 2, data-data seperti jenis kelamin, partai politik, agama, termasuk jenis data apa atau merupakan data apa? Data-data jenis kelamin, partai politik, agama itu masuk di kategori data apa? Itu nomor 2. Nomor 3, sebagian besar riset dalam pendidikan menggunakan jenis data titik-titik. Generally speaking, data in educational research use bla 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 lah. Jadi secara umum data dalam penelitian pendidikan ini menggunakan data apa? Nomor 4 mulai agak sulit.
jika kita ingin menunjukkan kepada pembaca atau peneliti lain bahwa kita itu melakukan uji validasi terkait instrumen atau perangkat yang kita kembangkan. Jadi kita ingin melakukan uji validasi terkait perangkat atau instrumen yang kita gunakan untuk riset. Sementara validatornya itu ada dua orang. Maka apa yang kita gunakan untuk analisis dari dua data dari dua validator itu? Pakai min, pakai median, pakai modus, pakai standar deviasi, atau pakai yang lain. Jadi Anda tulis satu saja ya. Nah, jadi validatornya itu ada dua. Menggunakan min, menggunakan median, menggunakan modus, pakai SD atau pakai SE lah, seperti apa. Nomor 5. Data-data ordinal untuk ukuran tendensi sentralnya cocok digunakan analisis min, median, atau modus, tinggal milih. Data-data ordinal paling cocok digunakan atau menggunakan analisis min, median, atau modus. Itu nomor 5. Nomor 6. Inisiator dari perumusan atau statistik engine ternormalisasi bernama siapa? Itu nomor 6. Maaf Bapak, nomor 6 bisa diulangi. Inisiator dari apa? Atau penemu statistik engine ternormalisasi atau normalisasi engine itu siapa? Ini nama ya. Nomor 7. Dalam riset yang menggunakan alfa 5% dan alfa 1%, manakah yang lebih akurat atau lebih teliti? Dalam riset pendidikan yang menggunakan alfa 5% atau alfa 1%, manakah yang lebih teliti? Nomor 8, berapakah toleransi maksimal kesalahan dalam riset pendidikan? Berapa persen? Berapakah toleransi atau batas maksimal penelitian pendidikan? Kesalahannya berapa maksimal? Kalau kedokteran itu ya nggak boleh seperti pendidikan, nanti pasiennya banyak yang meninggal. Gitu. Nomor 9. Jika peneliti ingin membandingkan nilai pretest dan posttest dari 25 siswa dari sebuah kelas, saya ulangi lagi, jika peneliti ingin membandingkan nilai pretest dan posttest dari 25 siswa dalam sebuah kelas,
bagaimana trennya, maka dilakukan analisis titik-titik. Nomor 10. Jika peneliti ingin membandingkan nilai post-test dari 2 kelas yang identik, maka digunakan statistik titik-titik. Saya ulangi. Jika peneliti ingin membandingkan nilai post-test fisika dari 2 kelas yang identik, digunakan titik-titik. Nomor 11, jika peneliti ingin membandingkan nilai rata-rata fisika berdasarkan hasil post-test untuk 5 kelas A, B, C, D, E, menggunakan statistik apa? Bisa diulang Bapak, nomor 11. Nah, nomor 11 itu jika peneliti ingin membandingkan nilai rata-rata post-test untuk kelima kelas A, kelas B, kelas C, kelas D, kelas E, digunakan titik-titik. (12) Jika data yang kita miliki berdistribusi normal dan saya ingin melakukan analisis hubungan atau korelasi, maka pilihan korelasi yang digunakan atau analisis korelasinya adalah titik-titik. Saya ulangi lagi 12. Jika kita memiliki data yang terdistribusi normal dan ingin menyelidiki atau meneliti hubungan antara variabel atau korelasi antar variabel, maka pilihan yang tepat adalah menggunakan statistik titik-titik. Itu nomor 12. Nomor 13, pertanyaannya sama dengan 12, tapi jika datanya tidak berdistribusi normal, menggunakan statistik apa? Nomor 14, jika saya memiliki 2 kelas yang diajar, jumlahnya itu ada 60 siswa. Kemudian semuanya saya laporkan ke dalam hasil penelitian saya sebagai tesis. Maka teknik sampling yang digunakan disebut apa? Jadi saya memiliki 2 kelas, jumlahnya 60 totalnya. Saya teliti semua. Teknik sampling itu disebut apa? Itu 14. Nomor 15. Hipotesis yang diajukan oleh peneliti itu diposisikan pada hipotesis 0 atau hipotesis alternatif. Jadi hipotesis awal yang ingin diuji atau diajukan oleh peneliti itu diposisikan pada H0 atau HA. Nah itu tinggal nulis Anda H0 atau HA yang akan diuji.
Itu tadi 15 ya. Nomor 16. Tolak H0 ketika H0 benar adalah tipe kesalahan nomor berapa? Tolak H0 jika H0 benar adalah tipe kesalahan nomor titik-titik. Tolak H0 ketika H0 benar. Yang nomor 17, terima H0 ketika H0 salah. Terima H0 ketika H0 salah adalah tipe kesalahan nomor berapa? Jadi nanti yang presentasi bagian hipotesis itu akan mengkaji lebih jauh ini ya. Nah, saya ulangi lagi yang nomor 17 tadi. Terima H0 ketika H0 salah adalah tipe kesalahan nomor berapa? Boleh pakai nomornya atau boleh simbolnya. Itu kalau di statistik itu ada simbolnya ya. Nomor 18 gampang. Bicara derajat kemaknaan atau signifikansi level. Bicara derajat kemaknaan atau signifikansi level. Jika alfanya 0,05 itu artinya confidence intervalnya berapa persen? Saya ulangi lagi, jika alfanya 0,05 maka confidence intervalnya berapa persen? Itu nomor 18. Nomor 19. Untuk uji beda rata-rata itu bisa dilakukan pada sampel kecil dan sampel besar. Pada sampel kecil, uji beda rata-rata dari 2 sampel kecil bisa digunakan uji T 2 sampel. Pertanyaannya, apa yang Anda lakukan untuk uji beda rata-rata pada 2 sampel yang besar? Nomor terakhir, daerah batas atau titik batas antara daerah penerimaan H0 dan daerah penolakan H0 disebut apa? Titik batas atau garis batas antara daerah penerimaan H0 dan daerah penolakan H0 disebut titik-titik. Oke, 20 selesai. Mohon dikirimkan tidak melebihi jam 9 ya ke email sesuai dengan yang saya sampaikan di ini di chat Pak, itu ya. Mohon maaf. Ya. Pak, mohon maaf, boleh ya. izin tanya yang pertanyaan nomor 16 bisa diulangi nggak, Pak? Nomor 16 tadi yang terkait ini hipotesis tadi ya, kesalahan ya. Jadi yang nomor 16 itu begini. Mohon lainnya dicek ya. Jika kita menolak H0, kita tolak H0, pada saat H0 benar, itu adalah tipe kesalahan berapa dalam uji hipotesis? Ulangi lagi, kita tolak H0 ketika H0 benar, itu nomor 16 ya. Kesalahan tipe berapa? Kalau yang nomor 17 tadi, kita terima H0 ketika H0 salah. Nah, jelas ya? Bapak mau. Jelas, Pak. Ya, Mbak Devian. Untuk soal yang nomor 1 tadi bisa diulang
Bapak, soalnya Ya. tadi belum. Data, ada berapa macam jenis data? Secara umum menurut ilmu statistika. Ya, ya tinggal nulis ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, tinggal nulis gitu aja. Rizky, ada yang tanyakan? Ya Pak, untuk yang nomor 18. 18 tadi yang terkait apa? Konfidensi. Jadi begini tadi ya. Bicara konfidensi level gitu ya. Nah, jika di situ diinformasikan bahwa alfanya itu 0,05, maka konfidensi intervalnya itu berapa persen? Itu 18. Oke, sudah semua? Ya wes, kalau sudah ya silakan ini kirim itu ya, di foto, kalau tulis tangan foto kirim ke email itu, subjeknya pretest statistika. Kalau diketik ya kirim Word-nya atau PDF-nya ya, jangan lupa kasih nama loh ya, kasih nama. Oke, saya rasa cukup. Jadi nanti tugasnya PJ ngatur tadi ya sesuai RPS, siapkan yang baik. Jadi kita itu lebih pada tipe pemikir gitu ya, bukan tipe penganalisis. Kita sudah S2 ya. Tipe pemikir memikirkan. Misalnya kalau data ini cocoknya bagaimana gitu ya. Kalau analisis itu bukannya anak-anak S1 gitu ya, yang hitung-hitung itulah seperti itu. Oke, ada yang ditanyakan? Ya, kalau tidak ada saya akhiri ya. Terima kasih untuk pagi ini. Mudah-mudahan semuanya sehat gitu ya. Sampai ketemu insya Allah di pertemuan yang akan datang. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Saya kasih, izin Pak. dulu ya. Terima kasih, Bapak. Terima kasih, Bapak. Ya.